Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mistil Caroline dari jurusan Teknik Industri angkatan 2021 dengan NIM 3333210013 dan saya berasal dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi kinetika kimia part 1. Oke, langsung aja kita yang ke pertama, yaitu pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah kecepatan suatu reaktan bereaksi hingga habis. Laju reaksi juga berarti seberapa cepat reaksi kimia membentuk suatu yang baru. Laju reaksi ini juga dapat berjalan dengan cara cepat maupun lambat tergantung pada zat-zat reaktan yang saling bereaksi. Laju reaksi ini juga bisa disebut sebuah perubahan saat konsentrasi reaktan ataupun produk per satuan waktu untuk reaksi dengan reaktan A dan B menghasilkan produk C dan D. Seiring waktu dengan jumlah molekul reaktan A dan B akan berkurang dan jumlah molekul suatu produk C dan D akan bertambah. Rumusnya ini rumus umumnya yaitu A kecil A besar ditambah B kecil B besar menghasilkan C kecil C besar ditambah D kecil D besar. Ini masih rumus umumnya. Dengan contohnya kita bisa lihat di sini ada CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Ini masih rumus umumnya, nanti kita akan mengulik di poin kelima untuk menentukan persamaan laju reaksi. Sebelum kita masuk ke menentukan persamaan laju reaksi, kita harus tahu nih molaritas dalam laju reaksi. Pengukuran laju reaksi dilakukan dengan memperhitungkan molaritas. Molaritas adalah jumlah mol suatu zat dalam 1 liter volume pelarut. Molaritas digunakan karena tidak semua zat reaksi yang digunakan bersifat murni, ada yang telah dicampur menjadi bentuk larutan. Dan di sini juga ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada konsentrasi, ada gas permukaan, ada pengaruh tekanan, ada pengaruh suhu, dan terakhir adalah katalis. Yang pertama itu konsentrasi. Konsentrasi ini, hal ini mewakili betapa banyaknya zat yang bereaksi. Untuk suatu jumlah partikel atau zat bereaksi sangat mempengaruhi besar tumbukan di dalam reaksi sehingga menjadi hal yang begitu sangat penting dalam menentukan terjadinya sebuah laju reaksi. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi larutan, berarti jumlah partikel terlarut semakin banyak dan jarak antar partikel semakin berdekatan. Kebalikannya, kalau misalnya semakin kecil konsentrasi larutan, berarti jumlah partikel yang terlarut itu juga semakin kecil dan begitu juga jarak antar partikelnya semakin luas karena di situ konsentrasinya kecil. Yang kedua yaitu luas permukaan. Dapat disimpulkan langsung aja, semakin luas permukaan atau bidang sentuh, maka peluang terjadinya tumbukan efektif semakin besar sehingga reaksi semakin cepat. Begitu juga kebalikannya, semakin kecil permukaan, semakin luas permukaan atau semakin kecil permukaan atau bidang sentuh, maka peluang terjadinya tumbukan efektif semakin kecil pula, sehingga reaksi semakin lambat. Kalau misalnya yang besar, otomatis reaksinya akan cepat. Kalau misalnya kecil di luas permukaan ini, reaksinya akan semakin lambat. Yang ketiga yaitu pengaruh tekanan. Pengaruh tekanan bisa terlihat pada reaksi kimia yang apabila melibatkan reaksi gas. Peningkatan tekanan pada reaksi yang melibatkan berupa reaksi gas akan meningkatkan laju reaksi. Pengaruhnya tidak terlihat pada reaksi yang melibatkan zat cair dan padat. Jadi setiap zat ini mempunyai daya reaksi yang berbeda-beda, sehingga setiap zat ini mempunyai laju reaksi yang berbeda-beda pula. Jadi tergantung zatnya ya. Jadi sebelum kita untuk menentukan laju reaksi itu kita harus tahu zatnya itu apa dulu gitu, karena setiap zat itu mempunyai laju reaksi yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu pengaruh suhu. Semakin tinggi suhu berarti energi kinetik molekul semakin besar sehingga reaksi berjalan semakin besar. Tinggal dibalik aja, kalau misalnya semakin rendah suhu berarti energi kinetik molekul semakin kecil sehingga reaksi berjalan pun semakin kecil pula. Yang terakhir yaitu katalis. Katalis ini termasuknya dapat mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Jadi dalam ilmu kimia dikenal dengan istilah dua zat yang begitu sangat mempengaruhi laju reaksi, yaitu katalis dan inhibitor. Katalis ini yang bisa mempercepat reaksi. Tapi kalau inhibitor ini adalah zat yang sangat menghambat suatu laju reaksi gitu. Jadi laju reaksi ini sangat dipengaruhi oleh katalis karena katalis ini dapat mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Sebelum masuk ke poin selanjutnya, kita harus tahu sifat reaktan. Seperti apa nih sifat reaktan? Jadi laju reaksi bergantung pada sifat ikatan dalam sebuah reaktan. Biasanya senyawa ionik ini bereaksi lebih cepat daripada senyawa kovalen. Reaksi antara senyawa ionik dalam air terjadi sangat cepat karena hanya melibatkan pertukaran ion yang telah dipisahkan dalam larutan air. Misalnya AgCl nih, diendapkan setelah larutan AgNO3.
ditambahkan ke larutan NaCl. Jadi reaksi ini hanya melibatkan pertukaran ion dan proses ini terjadi sangat cepat. Sedangkan reaksi antara senyawa kovalen berlangsung sangat lambat karena membutuhkan energi untuk memutuskan ikatan yang ada. Nah, di sini kita akan masuk ke hukum laju reaksi. Hukum laju reaksi atau direct law menunjukkan korelasi antara laju reaksi yang berlambangkan V terhadap konstansa laju reaksi yang berlambangkan K. Dan konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan bilangan tertentu atau order reaksi. Jadi, hukum laju reaksi ini dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Persamaan umumnya yang tadi kita udah bisa lihat di slide pertama, sama, ini A kecil A besar ditambah B kecil B besar menghasilkan C kecil C besar ditambah D kecil D besar. Terus ini tuh termasuk rumus yang sangat penting ya untuk kita mengetahui untuk cara menentukan persamaan laju reaksi, yaitu rumusnya V sama dengan K A pangkat X B pangkat Y. Dengan V laju reaksi M per detik, K-nya yaitu konstansa laju reaksi, A-nya konstansa molar zat B, yang B-nya pula konstansa molar zat B, yang X yaitu order reaksi terhadap A, yang Y-nya order reaksi terhadap B. Kalau misalnya ditanya untuk order total, kita tinggal tambahin X plus Y-nya yang sudah kita tentukan laju persamaan reaksinya. Jadi hukum laju reaksi ini dapat digunakan untuk menghitung laju suatu reaksi melalui data konstanta laju reaksi dan konsentrasi reaktan. Hukum laju reaksi ini juga dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi reaktan setiap saat selama reaksi kimia berlangsung. Oke, kita masuk ke poin terakhir, yaitu menentukan persamaan laju reaksi. Kita langsung masuk ke contoh soal biar langsung ngerti aja ya. Soal yang pertama yaitu perhatikan data pada tabel hasil eksperimen reaksi antara F2 dan ClO2. Di sini ada persamaan reaksinya. F2 ditambah 2 ClO2 menghasilkan 2 FClO2. Untuk menentukan laju reaksi, kita harus mencari order reaksi terhadap F2 dulu, lalu kemudian mencari order reaksi terhadap ClO2, dan terakhir kita bisa mengetahui laju reaksi tersebut. Oke, kita masukin rumus yang tadi udah tahu ya. Rumus ini kita masukin langsung aja ke sini. Lalu K, konstan, diturunin dari sini. A-nya ini yaitu A-nya F2, yang B-nya ClO2, yang B-nya ini ClO2 pangkatin X, dan ini pangkatin Y. Oke, kita masuk aja, ini V3 per V1. Pertama, kita cari ClO2 yang sama. ClO2 yang sama yaitu nomor 1 dan nomor 3. Dan kita nempatinnya itu yang lebih besar dulu, jadinya V3 per V1. Kita nggak bisa kalau misalnya nempatinnya V1 per V3, karena biasanya itu V1 itu lebih kecil dan dibaginya nggak bisa dibagi untuk mencari laju reaksi ini. Jadi kita cari ClO2 ini yang sama untuk menentukan si X ini. Jadi kalau untuk menentukan X, kita cari yang B-nya ini yang sama, ClO2-nya yang sama ya. Oke, kita turunin V3 per V1, V3 per V1, ini ya sama, nomor 1 sama nomor 3 untuk ClO2, sama dengan K, F2, di sini kenapa 3? Karena di sini memakai V3, terus sama ClO2 pangkat Y, 3 juga di sini karena memakai 3, per K juga sama, diturunin F2 per F1 pangkat X, satunya dari V1, ClO2 juga satunya dari sini, dan Y-nya juga dari sini ya, jadi kita turunin menjadi 2 gitu, seperti itu. Oke, V3 per V1. Di sini V3 per V1 ini adalah tadi laju reaksi ya, V itu laju reaksi. Laju reaksi di sini V3-nya bernilai 2,4 kali 10 pangkat min 3, dan V1-nya bernilai 1,2 dikali 10 pangkat min 3. Oke, karena di sini sama, perhatikan di sini K sama, di sini K sama. Ini kenapa ClO2 dicoret? Karena di sini ClO2-nya sama 0,01, di sini juga 0,01, karena sama kita coret aja. Kita coret. Lalu ini udah nilainya 1 per 1 kan 1, jadi udah nggak ada nilainya. Kemudian ini F2 yang ketiga, F2 ketiga ada 0,20, dan F2 yang ke-1 0,10. Tinggal kita substitusi aja. Di sini 0,20, jangan lupa X-nya ditaruh, jangan dihilangin, per 0,10. X-nya juga jangan dihilangin ya. Jadi 2,4 kali 10 pangkat min 3 dibagi 1,2 kali 10 pangkat min 3 menghasilkan 2. Sama dengan, ini juga 0 pangkat 20
dibagi 0,20 dibagi 0,10 hasilnya 2. X-nya juga jangan dihilangin karena di sini X tuh satuannya untuk mengetahui X-nya. Dan 2 bagi 2 1, jadi X-nya bernilai 1. Jadi order reaksi terhadap F2 adalah 1. Nih ya, jadi nilai X-nya yang di sini ini bernilai 1. Oke, cara kedua itu mencari order reaksi terhadap ClO2. Cara kedua itu mencari order reaksi terhadap ClO2. Sama tadi kita masukin rumus yang pertama tadi, yang K A pangkat X B pangkat Y. V-nya juga sama, masukinnya K F2X ClO2 pangkat Y. Nah, kalau ini sekarang ini bagian yang F2-nya yang sama. Kita cari F2 yang sama ini ada di nomor 1 dan nomor 2. Kenapa kita nggak naruh nomor 1 di atas, jadi misalnya V1 per V2, karena nanti nggak bisa dibagi dan kita nggak bisa mendapatkan nilai tersebut gitu ya. Jadi V2-nya kita taruh atas, V1-nya kita taruh bawah, V2 per V1, K-nya diturunin ke sini, F2 2 pangkat X, F2 ini 1 pangkat X. Ini juga ClO2 pangkat Y, ininya 2, karena di sini kan V-nya 2, ClO2 1, di sini juga V-nya 1 pangkat Y. Ini K ini nilainya konstan sama, tinggal kita sederhanakan, caranya tinggal dicoret. Dan ini F2, kenapa dicoret juga? Karena di sini nilainya sama gitu. Jadi kalau untuk menentukan reaksi terhadap ClO2, kita cari V2 yang sama. Tapi kalau untuk menentukan reaksi terhadap V2, kita cari ClO2 yang sama. Jadi kayak kebalikannya gitu kalau untuk lebih paham. Tinggal kita substitusi aja di sini 4,8 nilainya V2 4,8 dikali 10 pangkat min 3 per 2,1 kali 10 pangkat min 3. Masukin juga di sini kan 1,2 kali 10 pangkat min 3. Ininya nilainya udah 1 ya, udah habis. Jadi nilainya tinggal ini nih, ClO2 yang kedua. ClO2 yang kedua yaitu 0,04 per ClO2 yang ke-1 0,01. Tinggal kita substitusi, ini 4,8 1,2 ini dibagi, mereka ini dibagi menghasilkan 4 dan ini juga dibagi menghasilkan 4. Maka nilainya 1. Jadi order reaksi terhadap ClO2 adalah 1. Tadi kita juga udah dapat kalau reaksi terhadap F2 itu adalah 1, ClO2 1. Maka menghasilkan, jadi ini nih seharusnya kas F2 pangkat 1, ClO2 pangkat 1. Karena nilainya 1, jadi ini nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau ditulis boleh, tapi sebaiknya nggak usah ditulis dalam persamaan laju reaksi. Kalau 1 ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kecuali 2, 3 gitu tulis. Oke, kita masuk ke contoh kedua untuk lebih pahamnya lagi. Soal 2, reaksi gas bromin dengan gas nitrogen oksida sesuai dengan persamaan reaksi. Caranya persis banget ya, cara yang soal pertama, yaitu mencari order reaksi terhadap NO dulu, kemudian mencari order reaksi terhadap Br2. Oke, kita masuk ke NO dulu. Sama, kita taruh rumus, setelah itu kita masuk ini, yang A-nya itu NO, yang B-nya itu Br2. X-nya tetap. Sama, kita cari dulu nih, kalau NO berarti kita cari Br2-nya yang sama. Br2 yang sama apa nih? Bisa 1, bisa 3, bisa 4. Sebenarnya kalian bebas mau milih 1,3, 1,4, atau 4,3, 4,1 nggak apa-apa. Tapi di sini saya milihnya 3 sama 1. Di sini saya milihnya 3 sama 1. Tinggal kita masukin aja V3 per V1 sama dengan K, kita turunin rumus ya kan, karena ini 3, ini juga 3, kemudian Br2 juga 3 ya, per K NO1 dari sini, satunya dari V1, kita pilih 1 tadi ya, Br2 1 Y, pangkat Y, dan ini juga sama, disederhanakan dengan cara dicoret. Kita tadi milih Br yang sama kan, kalau untuk reaksi terhadap NO, kemudian Br2-nya ini dicoret karena di sini kan V3 dengan V1 kan sama nilainya. Kita sederhanakan aja menjadi 1 ya kan, habis. Lalu kemudian sisa ini saja NO3 pangkat X, NO1 pangkat X taruh sini. Kemudian ini substitusi V3 per V1, V3-nya 0,05, V3-nya ini V-nya ya, laju reaksi, V itu laju reaksi. 24 per 6 sama dengan NO3-nya dimasukin ke sini, NO3 0,2, NO1-nya ini 0,1. Kemudian tinggal dibagi, 24 bagi 6, 4, 0,2 bagi 0,1 yaitu 2. Berarti tinggal dibagi aja X sama dengan 2. Jadi order reaksi terhadap NO adalah 2. Oke, yang cara kedua sama, mencari order reaksi terhadap Br2. Kalau tadi, kalau order reaksi terhadap NO itu yang dicari yang sama itu Br2-nya. Kalau Br2
kalau untuk mencari terhadap BR2 yang dicari samanya itu yang NO. Yang NO yang samanya itu adalah nomor 1 dan nomor 2. Tinggal kita substitusi aja ya, udah ngerti kan tadi V2 per V1 sama dengan K NO2, karena ini K sama, kita coret NO2 juga karena tadi nilainya sama untuk mencari si order reaksi terhadap BR ini untuk mencari Y. Jadi NO-nya kan tadi 2 sama 1 ya. 2 sama 1 udah 0,1 udah habis, BR2 2 BR2 1 pangkat Y. Jadi sisanya ini kita substitusi lagi, BR2-nya itu yang kedua adalah 0,1 dan yang ke satu adalah 0,5 nih ya. 0,5 pangkat Y. Jadi 12 bagi 6 itu 2 dan 0,1 bagi 0,05 adalah 2 juga. Jadi Y-nya 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi order reaksi terhadap BR2 adalah 1. Kemudian kita tinggal masukin aja tadi nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa yang udah kita itu, tinggal kita masukin ke rumus awal aja. Jadi V K A pangkat X B pangkat Y bernilai K NO X BR2 pangkat Y, NO pangkat X BR2 pangkat Y. X tadi kita udah cari, X itu nilainya 2 ya. Dan Y juga kita dapat 1. Maka ditulis X-nya 2, Y-nya 1. Jadi laju reaksinya V sama dengan K NO pangkat 2 BR2 pangkat 1 tadi nggak usah ditulis ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.